Kabar bahwa hanya 22 nama pemain saja yang dipanggil dalam pemusatan latihan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia tentu saja membuat publik terkejut. Pasalnya, Coach Sintayong selama ini sudah terbiasa memanggil setidaknya 27 nama pemain di dalam pemusatan latihan dan baru akan mengecilkan daftar nama pemain jelang laga pertama dimulai. Belum terdapat alasan jelas dari Coach Sintayong terkait pemanggilan 22 nama pemain ini. Namun sejauh ini kabar yang didapatkan bahwa ini merupakan taktik dari pelatih asal Korea Selatan tersebut agar tidak dapat dengan mudah dibaca oleh tim lawan. Skuad Garuda akan berhadapan dengan timnas Irak pada tanggal 6 Juni mendatang. Tentu melawan tim yang sempat membuat timnas Indonesia terbantai akan menjadi tantangan tersendiri bagi Coach Sintayong untuk bisa membalas kekalahan. Namun pemanggilan 22 nama pemain dengan beberapa pemain langganan yang dicoret membuat masyarakat melakukan cocokologi yang berkaitan dengan sikap para pemain di dalam dan juga luar lapangan. Salah satunya adalah satu pemain keturunan seperti Elkan Bagot. Nama dari pemain asal Ipswich Town tersebut tidak masuk ke dalam daftar pemanggilan. Dan banyak orang yang berspekulasi bahwa ini merupakan buntut dari tidak adanya respon oleh Elkan Bagot ketika timnas Indonesia membutuhkan jasanya pada perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 kemarin. Oleh karenanya berikut ini merupakan daftar nama pemain timnas Indonesia yang dicoret oleh Coach Sintayong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ramadan Sananta, pemain asal Persis Solo yang menjadi ujung tombak dari timnas Indonesia dipastikan tidak masuk ke dalam daftar pemain yang dipanggil dalam pemusatan latihan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pencoretan dari pemain satu ini mungkin tidak lepas dari performanya yang sangat buruk pada Piala Asia U23 kemarin. Ramadan Sananta tidak mampu menjadikan dirinya sosok pemain kunci yang bisa membantu timnas Indonesia mencetakkan keunggulan di dalam lapangan. Pada Piala Asia U23 kemarin bahkan dirinya mendapatkan kartu merah langsung di laga pertama yang membuatnya baru dapat tampil di babak 8 besar. Dan ketika dirinya mendapatkan kesempatan bermain sejak menit awal pertandingan sebab Rafael Struijk yang mendapatkan akumulasi kartu kuning. Ramadan Sananta juga tidak dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan sosok striker tajam yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Sehingga sudah tentu Ramadan Sananta sangatlah layak untuk mendapatkan pencoretan agar sang pemain tidak lagi berada di dalam zona nyaman. Dengan begitu dirinya dapat kembali meningkatkan performanya dan menjadi sosok yang diperhitungkan di masa yang akan datang. Witan Sulaiman, pemain yang cukup berkontribusi pada pagelaran Piala Asia U23 kemarin dipastikan tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil dalam pemusatan latihan skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Irak. Namun pencoretan dari Witan Sulaiman tidak berkaitan dengan performanya di dalam lapangan. Akan tetapi pencoretan ini dilakukan atas kemauan sang pemain karena akan melaksanakan ibadah haji bersama dengan keluarganya. Coach Sintayong pun mengizinkan dan membiarkan sang pemain untuk melakukan ibadah dan absen pada kualifikasi Piala Dunia besok. Meskipun mendapatkan pencoretan pada kualifikasi Piala Dunia kali ini, nama Witan Sulaiman tetap akan menjadi sosok pemain langganan timnas Indonesia pada pertandingan yang akan datang. Hal ini karena sang pemain memiliki keinginan kuat untuk bisa memperbaiki permainannya dan selalu bisa menjadi pemain yang berkontribusi di dalam setiap pertandingan. Witan Sulaiman menjadi sosok kunci di dalam skuad timnas Indonesia dan menjadi pemain dengan jam terbang tinggi di level tim nasional. Elkan Bagot. Usai drama yang terjadi pada pemanggilan pemain di perebutan tiket Olimpiade Paris, Elkan Bagot berkemungkinan besar mendapatkan teguran keras dari pelatih kepala Coach Sintayong. Pemain yang saat ini telah kembali ke klub asalnya yang akan promosi ke kasta tertinggi di Liga Inggris tersebut dikabarkan tidak mengindahkan panggilan dari Coach Sintayong. Elkan Bagot sama sekali tidak memberikan respon atas panggilan tim nasional dan justru berlibur ke negara lain untuk menghabiskan musim yang telah berakhir. Hal ini tentu saja menjadi hal yang sangat disayangkan. Mengingat Elkan Bagot merupakan pemain keturunan pertama yang bergabung ke timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong. Selain itu, kini Elkan Bagot juga sudah memiliki massa otot yang mumpuni untuk bisa bersaing di level internasional. Dengan badannya yang besar dan juga tinggi tentu akan menjadi kelebihan dari sang pemain dalam memanfaatkan situasi bola atas yang akan didapatkan timnas Indonesia di setiap pertandingan. Khususnya pada peluang lemparan jauh yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Mark Anthony Klok. Usai banyaknya pergantian dari pemain muda di posisi gelandang, tentu saja pencoretan dari nama pemain asal Persib Bandung ini menjadi hal yang sangat diwajarkan. Mark Klok dianggap sudah tidak dapat melakukan persaingan yang ketat dengan para pendatang baru di dalam skuad Garuda saat ini. Pencoretan dari sang pemain jelas merupakan sebab dari persaingan yang ketat dan bukan karena drama yang terjadi antara pemain dengan tim pelatih.
Meskipun begitu, tentu Mark Klok tetap akan mendapatkan tempat pada perjalanan panjang dari timnas Indonesia. Sebab dirinya merupakan sosok gelandang yang dulu selalu menjadi andalan Coach Sintayong dan menjadi sosok pemain kunci yang membawa timnas Indonesia mencetakkan sejarah. Salah satunya adalah ketika timnas Indonesia berhasil masuk ke putaran final Piala Asia Senior melalui jalur kualifikasi. Tentu Mark Klok akan tetap menjadi sosok penghubung antara pemain keturunan dengan para pemain lokal untuk terus menjaga keharmonisan di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Dendi Sulistiawan. Nama Dendi Sulistiawan menjadi nama terakhir pada daftar pencoretan pemain timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia. Pemain asal Bayangkara FC yang satu ini juga sebenarnya sudah dicoret oleh Coach Sintayong sejak Piala Asia Senior yang lalu. Sebab sang pemain tidak kunjung menunjukkan performanya di dalam lapangan dan mendapatkan komentar negatif sebagai pemain titipan di dalam skuad timnas Indonesia. Tentu saja pencoretan dari sang pemain juga didasarkan pada datangnya pemain keturunan baru yang dapat mengisi kekosongan pada ujung tombak dari timnas Indonesia. Dan sampai saat ini Dendi juga tidak bisa berbicara banyak dalam perannya sebagai ujung tombak di Liga Domestik. Dirinya bahkan tidak bisa masuk ke dalam jajaran top skor musim ini dan pada akhirnya harus membawa Bayangkara FC terdegradasi ke Liga 2 di musim depan. Itulah tadi merupakan daftar nama pemain timnas Indonesia yang dicoret oleh Coach Sintayong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.